Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas bintang Meteor Garden. Mungkin Anda sejaman nama saya ya, Barbisu Sancai, yang temannya Tomingse itu ya. Kan baru-baru ini dikabarkan meninggal karena pneumonia dan sebelumnya didahului dengan sakit flu ya ketika sedang melakukan wisata bersama keluarganya di Jepang. Sebuah berita benar-benar mengejutkan ya, baru-baru ini dari layar TV semua, di sosial media semua. Bintang Meteor Garden, Barbisu yang begitu dicintai meninggal secara mendadak akibat pneumonia yang dipicu oleh flu, oleh influenza. Tapi apakah ini hanya kasus flu biasa atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Ternyata flu biasa itu bisa mematikan. Inilah pelajaran buat kita semua. Kita semua pernah kena flu kan? Batuk, demam, pilek, lemes, lalu kemudian sembuh. Tapi ternyata, tahukah kalian, dalam beberapa kasus, influenza ini bisa berubah menjadi algojo yang mematikan. Setiap tahun common cold atau flu biasa itu ya flu musiman, jutaan orang kena flu ya. Tapi ternyata di balik itu semua ada individu-individu yang rentan, yaitu siapa itu? Lansia, orang dengan penyakit bawaan, komorbid, atau orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah. Maka pada orang-orang ini, virus yang biasa-biasa saja buat orang lain ternyata bisa berkembang menjadi pneumonia, menyebabkan kegagalan napas bahkan sampai ke pada kematian. Menurut catatan data WHO, 290.000 sampai 650.000 terjadi kematian akibat influenza per tahun. Terjadi pada itu tadi, para individu yang rentan, lansia, orang dengan penyakit bawaan atau komorbid, orang yang memiliki sistem imun lemah atau autoimun. Nah, disinilah flu biasa bisa berkembang menjadi mematikan. Dan ternyata Barbisu, dia adalah salah satu yang tidak beruntung. Jadi saat virus influenza masuk tubuh itu apa sih sebenarnya terjadi sama kita ya? Jadi sistem imun kita langsung bertempur. Terkadang pertempuran itu tidak cukup. Sehingga pada orang-orang yang rentan tadi, virus flu itu bisa merusak sampai ke jaringan paru-paru, memicu peradangan hebat, dan membuka jalan bagi infeksi bakteri sekunder. Hasilnya apa? Paru-paru penuh cairan, oksigen sulit masuk, tubuh mulai menyerah. Artinya yang menjadi hebat ini adalah karenanya kemudian ada provokasi atau infeksi baru dari bakteri sekunder, bukan dari virus flu-nya itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan itu yang terjadi pada Barbisu dan jutaan orang lainnya setiap tahun. Sekarang mari kita lihat lebih ke dalamnya. Barbisu sebenarnya bukan hanya korban flu biasa ya, karena dia itu memiliki riwayat epilepsi dan penyakit katup jantung. Tapi apa hubungannya? Ternyata begini patomekanismenya ya. Epilepsi bisa menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen di otak dan tubuh. Ditambah dengan pneumonia yang terjadi, bisa menjadi kombinasi yang sangat mematikan. Tambah lagi ada penyakit jantung yang meningkatkan risiko komplikasi dari influenza itu sendiri. Karena jantung yang sudah bekerja keras harus berjuang lebih keras saat paru-paru penuh cairan. Apakah ini yang kemudian mempercepat kematiannya? Ada faktor lain masih tersembunyi. Sekarang lihat di sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal sedang sakit flu saat ini? Kenapa pada satu orang dengan orang lain tuh tiba-tiba flu terasa lebih parah dari biasanya? Inilah yang disebut sebagai immunity debt, hutang imunitas. Ini ilmu baru ya buat kalian ya. Immunity debt. Jadi gimana tuh kejadiannya? Pada masa pandemi COVID, segitu banyak orang ya, miliaran orang di seluruh dunia selama bertahun-tahun memakai masker. Imun mereka menjadi tidak terlatih. Jadi kita semua kan hidup dalam sebuah situasi steril kan ya, karena masker, kemudian lockdown, social distancing, dan virus lain kan jadi menghilang. Nah, setelah kemudian 3 tahun dunia dibuka kembali, sistem imun kita mendadak diserang oleh virus-virus yang sempat tertidur selama 3 tahun. Hasilnya infeksi lebih berat, lonjakan pneumonia, dan kematian yang tidak biasa. Itulah yang namanya immunity death.
Ini adalah sebuah ilmu baru, fenomena baru, karena memang pandemi yang 3 tahun dengan penggunaan masker yang berlebihan, dengan lockdown, dengan social distancing, itu membuat kita mengalami kehutangan immunity, ya. Nah, ini apakah sebuah siklus alami atau kita sedang menghadapi hidden pandemic yang belum disadari karena situasi pandemi COVID waktu itu? Kemudian ada dua lagi hal selain immunity debt yang menjadi sebuah fenomena baru pasca pandemi. Namanya VAED, Vaccine Associated Enhanced Disease, ya, VAED atau VAED, Vaccine Associated Enhanced Disease, atau penyakit yang disebabkan oleh pemberian vaksin. Karena vaksin kan diberikannya itu beruntun, ya. Jadi vaksin 1, 2, 3, booster 1, 2, 3 itu kan beruntun sekali dalam hitungan hari. Kemudian tambah lagi dengan vaksin misalnya pada anak-anak yang memang menjadi mandatori, memang menjadi program. Jadi beruntun ya orang mendapatkan vaksin, dan apalagi vaksin COVID ini adalah vaksin-vaksin eksperimental sehingga tubuh tidak mampu untuk melakukan modulasi ya terhadap virus-virus yang secara bersamaan masuk dan memprovokasi antibodi dalam jumlah yang amat sangat banyak pada tubuh. Kemudian yang kedua adalah fenomena namanya ADE atau antibody dependent enhancement. ADE, ya. Jadi antibodi berlebihan yang terjadi pada orang yang mendapatkan vaksin berkali-kali dalam waktu yang berdekatan, plus ditambah dengan infeksi virus yang masuk dalam waktu yang berdekatan pada saat dia sedang mendapatkan vaksin. Nah, itulah yang menjawab ya pertanyaan yang selama ini terus ditanyakan oleh banyak orang. Apakah vaksin berperan dalam kasus pneumonia berat yang tiba-tiba ini? Nah, itu ceritanya. Jadi ada immunity debt, ada VAED, ada ADE. Padahal VAED ini terjadi tuh ketika vaksinasi itu diberikan dan malah akhirnya karena ada VAED ini menyebabkan respon imunitas menjadi abnormal dan memperburuk infeksi instead of melindungi tubuh. Apakah ini terjadi pada beberapa kasus influenza berat saat ini? Apakah sistem imun mereka bereaksi berlebihan terhadap infeksi akibat jejak vaksin sebelumnya? Itulah yang kemudian banyak penelitian sudah melaporkan hal ini. Kalian bisa cek di Google Scholar atau PubMed atau search engine lainnya ya, dengan kata kunci seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi memang peneliti masih pada mencari jawaban melalui berbagai macam penelitian, baik retrospektif ke belakang maupun prospektif ya, untuk memastikan bahwa memang betul ada sebuah hubungan yang bertanggung jawab antara terjadinya VAED dan ADE dengan pemberian vaksinasi yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Tapi satu hal udah jelas, sahabat Dr. Tifa semuanya, dunia sedang berubah dan kita harus lebih waspada. Kematian baru bisu bukan hanya tragedi ya, ini adalah peringatan. Musibah seseorang adalah peringatan buat seseorang yang lain. Flu di abad ini bukan sekedar pilek biasa. Provokasi virus-virus flu non-natural telah terjadi, tambah lagi dengan berbagai macam vaksin-vaksin eksperimentatif yang membuat terjadinya immunity debt, VADE maupun ADE. Sehingga pneumonia bisa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa melawan dengan meningkatkan imunitas kita secara mandiri, dengan suplementasi, pola makan yang beraneka ragam dan warna, The Seven Colors Garden yang selama ini sudah saya ajarkan, mandi matahari, berolahraga ringan setiap hari, menjaga kesehatan secara teliti, juga tidur dan istirahat dengan baik, dengan memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Jika video ini membuka perspektif kalian, maka silakan tekan like, subscribe, dan share. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak nyawa yang bisa kita selamatkan. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.